artinya sudah dicek sound. Tapi anehnya adalah kalian teman-teman lihat di sini, dapur pacunya, semua mixernya udah dibungkusin semua. Kebetulan demo rent area-nya ini agak sedikit terkendala nih, jadi agak sepi. Jadi ada kendala kemarin di wali kotanya itu. Jadi nanti mungkin habis Jumat ini izinnya udah ada. Tapi untuk saat ini belum ada kepastiannya untuk bunyi atau belum belum. ada kepastian. Tadi juga panitianya kan nyamperin dari pagi, dia bilang dia masih nunggu kepastian dari atas gimana. Jadi sementara kita siap-siap dulu. Rigging udah dipindah, tinggal kita nunggu boleh bunyi atau enggak. Semoga sih bisa bunyi lah. Udah siap-siap lagi nih ya, udah dipindahin. Nggak jadi bubar ya, nggak jadi bubar ya. Oh, merapat, kata Mas Ulung suruh merapat ya, nggak jadi bubar. Hari ini adalah hari yang paling dinantikan untuk seluruh penggiat dan hobis audio. Nah, ini adalah pameran terbesar, teramai se-Indonesia ya. Ini salah satunya. Ini adalah SMAC Surabaya di tahun 2026. Tahun kemarin kita sudah juga, dan sekarang kita datang lagi nih. Kira-kira buat teman-teman yang udah nonton video kita di tahun sebelumnya, kalian tonton lagi nih di tahun ini. Kira-kira bakalan ada apa aja di dalam. Nanti kita bakalan jalan-jalan, kita kelilingin semua. Kita pokoknya jalan sampai Gempor deh ya. Kita liatin ke kalian nih di SMAC 2026 ada apa aja. Yuk langsung kita masuk. Oke, di SMAC 2026 ini konsepnya sama seperti SMAC tahun lalu juga ya. Jadi ada area indoor yang nanti isinya ada booth-boothnya ya, dan juga ada demo line array. Cuma untuk demo line array ini sepertinya memang ada trouble, masalah atau gimana pun detailnya kita nggak tahu ya. Yang asalnya biasanya itu dia nembaknya ke arah sini ya, ke arah depan sini ya. Tapi sekarang dipindah ke arah hall tembakannya. Dan kemarin kalau teman-teman lihat di media sosial kita, ada isu perizinan atau segala macam lah. Kita nggak tahu ya pastinya seperti apa, yang mengakibatkan sampai ini di hari kedua ya, hari kedua siang hari sekitar sebelum jam 12 lah, itu masih belum bunyi juga ya. Tapi mudah-mudahan cepat selesai, menemukan jalan tengah, nanti bisa bunyi. Sekarang kita bakalan jalan-jalan ya sampai Gempor pokoknya ya. Tapi yang ini nanti kita terakhir aja. Kita bakalan masuk dulu ke area dalam hallnya. Kita bakalan lihat booth-boothnya ya. Kita bakalan jalan-jalan pokoknya semua. Kita bakalan lihatin, tunjukin ke teman-teman semua di tahun 2026 itu ada apa aja. Yuk langsung kita bakalan masuk dulu ke bagian hallnya. Jadi di sini untuk gerbang masuknya untuk SMAC 2026. Jadi untuk acaranya sendiri dia di tanggal 25 sampai 28 Juni ya. Ini kita datang di hari kedua, berarti di tanggal 26 ya. Nah, kalau kita masuk di sini, yang pertama kalian bisa masuk ke registrasi dulu ya. Ada di bagian sana. Setelah kalian registrasi, kalian bakalan dapat badge. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke dalam hallnya. Tapi kalau di bagian luar, di sini sudah ada booth sih ya. Di sini ada booth dari D-Sound ya. D-Sound itu biasanya bawanya JBL ya. JBL untuk yang portablean. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ada juga papan informasi ya, papan informasi
acara dan juga layoutnya. Nah, teman-teman di sini bisa mapping kira-kira teman-teman cari barang apa atau mau ketemu siapa, bisa lihat di papan informasi ini. Dan ini adalah jadwal untuk line array yang saat ini ternyata masih belum berjalan. Masih menunggu kepastian seperti apa, belum tahu. Nanti kita bakalan update di media sosial, di TikTok atau di Instagram kita. Jadi yang pertama kita bakalan masuk dulu ke pintu masuknya ya. Nah, ini pintu masuknya ya. Nah, di sini kalian bisa masuk dari pintu ini ya. Jadi tinggal kalian masuk aja ke sini. Kalau di booth pertama ini kalian bakalan nemu boothnya Bertun ya, seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya pun di bagian depan itu boothnya Bertun ya. Kalau ke kanan ada boothnya ACR, kalau sebelah kiri ini ada boothnya Sora. Nah, kita bakalan maju dulu ke mana ya enaknya ya? Mungkin ke sebelah kiri dulu ya. Ke kiri dulu. Jadi sini ada Bertun, ada SE Audio Teknik. Nah, kalau SE Audio Teknik ini kayaknya masih sama satu grup ya dengan Bertun ya. Dan kita bakalan lihat di bagian sini ya. Nah, ini Sora. Ini Sora ini sebenarnya produk dari mana? Sora Audio tuh brand dari kita Indonesia. Pabriknya ada di Solo kita buat. Oh, Ya. pabriknya di Solo. Dari Asis Indonesia ya. Oh, dari Asis. Asis Indonesia. Sekarang yang bukanya bukan Asisnya tapi khusus untuk Soranya aja. Kita mengusung Sora System ya. Booth yang dibawanya Asis waktu tahun kemarin. Sama, tetap sekarang juga kalau ininya Asis Indonesia. Oh, Asis ya. Cuma oh iya di sini. Di sini guys. Sini guys. Ya, ya. Kita terlalu fokus di sebelah kirinya. Jadi sebenarnya Sora itu dia kelasnya ada di kelas mana sih? Oh, kalau bicara kelas mungkin ya kita udah ya lebih ke atas juga sih gitu Mas. Middle to high. Ya udah begitulah. Oh ya. Nah, Middle to high atau mungkin bisa dibilang high ya? iya udah ke high end lah pokoknya mungkin ya. Oh, udah ke high end juga, sudah merambah bisa ke high end. Ya dari segi kualitas kan kita udah bisa buktikan ya. Tapi secara line up kalau produk itu Sora tuh lebih kemana, ke line array-nya, portable-nya, atau ke aktifnya atau ke pasifnya? Untuk ke semua sih Mas. Kita kebetulan kita produksi beberapa untuk ke line array, ke peak instalasi, untuk ya semua lah kita. Oh, semua bisa ini ya, bisa masuk ke segala kebutuhan lah. Segala kebutuhan. Tapi untuk dari Sora sendiri berarti hanya memproduksi speaker aja atau mungkin ada DLMS-nya, ada powernya? Berikut dengan powernya kita juga udah sistem ya. Kita sistem dari Sora tuh kita udah sistem. Oh, jadi memang sudah satu sistem dari mulai speaker, power, mungkin DLMS juga ada? Kalau di LMS kita kebetulan power kita ini udah include ya, udah dilengkapi dengan DSP semuanya. Oh, berarti DLMS-nya masuk di include di. Oke. Tanpa harus ini lagi. Tanpa harus ada perangkat tambahan lagi untuk ini, jadi cukup dari speaker langsung power udah bisa langsung. Oh, simple berarti ya? Simple sekali, super simple. Oke, kita mau lanjut dulu. Thank you banget. Terima kasih Mas sudah mampir ke Sora System Asis Indonesia. Sampai ketemu. Thank you semua. Oke, kita bakalan lanjut lagi. Ini ada Bertun, ada SE. Nah, SE ini menarik ya. Ada satu sistem nih yang dihujanin ya, dibasah-basahin, dimandiin segala macam tuh. Ya. Ini sepertinya mau membuktikan apa nih? Sekarang kita bareng Mas Satria nih. Apa yang mau dibuktikan dari konsep speaker yang dihujanin ini? Oke. Kita mau ngasih unjuk aja kalau memang produk SE itu yang tipe MF3 ini sudah waterproof. Mau hujan kita udah 2 hari di sini full kita hujan-hujanin, kita masih tetap bisa setel gitu, nggak ada yang suara berubah ataupun komponen yang rusak seperti itu. Jadi ya buat acara outdoor udah terbukti kalau memang ini udah waterproof dan aman banget digunakan buat outdoor kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau bagian atas kayaknya bukan kayu ya?
Yes, kalau untuk yang produk contoh ini kita bukan kayu, tapi untuk yang FF3-nya sendiri itu sudah waterproof juga. Kalau ini untuk demo kita tidak pakai yang kayu seperti itu. Ini dia pakai kabel Glen yang sudah waterproof juga. Nah, kalau ini sapnya kan kelihatannya kayu nih. Biasanya kalau kayu kan kena air kan melar dia. Ini udah berapa hari dihujanin tadi? Bahkan kita juga sebelumnya kita tes itu udah lebih kali seminggu atau 2 minggu kita hujan-hujanin, airin full. Ini masih tetap, karena memang finishing kita dari kayunya tersebut memang bagus, memang udah dirancang untuk waterproof, jadinya ini nggak bikin melar dari box si subwoofernya. Udah hampir 2 minggu lah kita hujan-hujanin. Ya berarti udah 2 minggu sudah sangat terbukti nih ya. Tuh teman-teman lihat nih dari kabelnya sini kelihatan nggak ya? Nah sini nih tuh. Jadi pakai kabel Glen yang memang waterproof juga. Jadi aman ya buat di outdoor, hujan, angin, badai. Dan yang menarik juga Mas Satria, kalau di SE biasanya suka buka-bukaan komponen ya. Buka-bukaan langsung di depan orang semua. Jadi pengunjung bisa lihat apa sih daleman dari produk-produk SE ini, terutama dari produk yang MF3 Pro Max ini. Di sini kita pengen ngasih unjuk untuk bentuk dari woofernya. Di sini ada 16 woofer 2,8 inch. Nah, itu juga bisa dilihat, bisa dipegang juga, dalamnya juga bisa lihat. Dan segala macam, ini ada magnetnya Neo. Ada 16 piece, untuk tweeternya ukuran 1 inch. Untuk yang ini kita pajang yang aktif kelas D amplifier. Kalau di SE itu memang kebanyakan ini aktif apa pasif? Pasif sih kebanyakan. Untuk yang tipe aktif ini yang memang MF3 Pro Max dan juga MF3 Plus. Nah ini juga yang di bawahnya nih. Ini ada yang pasif dan juga yang ada yang aktif. Jadi kalau memang yang aktif buat indoor lebih cocok memang menggunakan yang aktif lah. Jadi nggak perlu repot power dan segala macamnya kayak gitu. Nih, jadi dibuka ini. Jadi teman-teman kalau dalamnya seperti apa takutnya penasaran. Ini konsep yang menarik sih. Bisa juga ditiru sama yang lain nih. Jadi bisa lebih transparan ya. Oh, jadi kita buka-bukaan aja, memang kualitasnya seperti ini. Bisa dilihat juga komponen-komponennya. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung ya. Jadi bisa dilihat, bisa dicoba, bisa dites, bisa langsung dibawa pulang gitu. Oke, itu dia nih. Ini adalah salah satu yang memang di-highlight dari sini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat produk yang lain dari SE Audio Teknik atau mau demo, kalian bisa langsung datang ke booth-nya. Oke, kita lanjut lagi. Thank you Mas Satria. Thank you. Sampai jumpa di SMAC. Langsung datang. Oke, tadi ini Asis ya. Lanjut ya. Asis. Ya. Sekarang di sini kita ketemu Fidelity. Ini kalau nggak salah produk dari Sinar Baja juga deh, Fidelity ini ya. Aku pengen tanya-tanya sih, ya. Fidelity itu produk dari mana? Halo Mas. Kalau Fidelity itu masih satu produk sama Sinar Baja nggak sih? Ya, kita memang dari Sinar Baja juga ya. Cuman memang untuk beda di segmentasinya ya. Kalau rem kan memang benar-benar untuk line array. Nah, Fidelity ini konsepnya lebih pro tapi yang low budget. Nah, gitu. Oh, jadi memang yang low budgetnya Ya, di Fidelity. Pro ya, sama-sama pro ya. Cuman yang budgetnya ya bisa ramah di kantong. Oh, kalau itu kan kalau kayak Rime, ACR mungkin lebih ke speaker premium, profesional ya. Iya betul, profesional. Kita juga profesional, tapi memang harganya sangat-sangat ekonomis sekali. Mungkin gini, profesionalnya bisa diterima oleh orang-orang awam. Ya siap, betul. Kalau Rime, ACR itu kan mungkin harus agak ngerti lah gitu ya. Iya. Cuma ke Fidelity kalau dilihat di line up-nya sih kayak portable seperti ini, aktif. Kan mungkin teman-teman ya tinggal nyalain on off, colok-colok juga udah bisa nyala. Betul sekali. Udah lihat semua line up-nya Fidelity? Belum sih, cuma kemarin sempat juga ketemu waktu di Sawalan, Jogja. Oh betul, kita juga hadir di sana. Iya betul. Dan itu ada yang dipromoin yang apa ya waktu itu ya? Ini. Yang Hella. Ini tipe terbaru dari Fidelity. Coba boleh kita Boleh ya? Di depan sini. Kalian kita dibuka suaranya. Boleh. Terbaru. Ini apa? SAP ini? SAP ini? Apa? Subwoofer 18 in. Ini mini drag konsepnya. Mini drag. Iya, mini drag. Oh, berarti pakai balap gitu.
Coba ya. Siap. Kita Untuk kitnya, untuk monitornya pakai yang tipe H ya. tipe H. Ini sambil kita tunggu, kita coba tes suaranya. Ini masih satu grup dari Sinar Baja, dan Sinar Baja sih harusnya udah TKDN ya. Jadi teman-teman kalau di pemerintahan sudah bisa masuk. Produk kita sudah ber-TKDN ya. Ini sudah bisa masuk ke pemerintahan yang aman semuanya. Singkatan, bye. Oke. Untuk sapnya berasa banget ya. Berasa banget. Jadi mini drag tuh apa? Dia lemparannya lebih jauh apa? Mini drag, gimana Mas Bay penjelasannya? Mana mini drag? Oke, mini drag itu jadi lemparannya jauh, kemudian khusus yang mini drag ini subwoofernya juga dapat, jadi frekuensi bawahnya dapat ya, nggak cuma frekuensi atas saja. Jadi clearnya dapat, deknya juga dapat. Oh, iya benar-benar mini drag. Lemparannya karena cukup berasa tadi mundur-mundur, kerasa ini dentumannya kayak di depan gitu, kayak di depan si sapnya gitu. Oke, kayak gitu aja mungkin. Kita bakalan muter-muter lagi ke yang lainnya. Thank you ya Mas ya. Oke. Oke. Di sini juga untuk ada Timur Musik juga, kayak store-store juga ya ikutan juga untuk meramaikan di SMAC 2026 ini. Dan di sini mungkin teman-teman yang cukup menarik buat teman-teman adalah di sini ada booth-nya RDW ya. Jadi kemarin yang di Sawalan juga kita sudah mampir ke booth-nya RDW ya. Jadi ada Lavose, ada XTA, kemudian ada apa lagi? Lupa saya. Lavose, GT Lab ya, dan UAP ya. Nah, ini untuk yang Lavose. Lavose ini kan dia ini ya, brand Eropa ya. Italia. Italia. Ya, Italia ini. Nah, dia Italia, jadi ini udah standar Eropa lah Mas ya. Standar Eropa dia. Nah, di sini juga powernya dari GT Lab juga cukup banyak teman-teman kalau nyari dari GT Lab, RDW ya teman-teman bisa cek langsung di lokasi ini ya. Mulai dari yang mana nih? Ini RDW, di bawahnya GT Lab, 25.000 ya. Ada yang 20.000, ada yang 14.000 ya. Gede-gede ya. Nah, ini power. Kemudian di bagian sana speakernya. Ini dari RDW. Ini TRF. Kemudian di sini ini GT Lab nih. Ini Tara. Kemudian di sini ada coffee shop juga nih. Coffee shop. Nah, RDW. Nah, ini kemarin nih kita ketemu kemarin di Sawalan ya. Ketemu lagi di SMAC. Cuma kayaknya SMAC ini kayaknya rada kurang ini ya dari tahun kemarin ya. Dari pengunjungnya. Pengunjungnya sih tergantung tenernya ya. Tenernya juga sebagian tahun kemarin nggak ikut. Oh, tahun kemarin malah nggak ikut ya? Kami, tapi sekarang agak berkurang. Iya, kayaknya dilihat-lihat juga kayaknya agak berkurang. Tapi sekarang yang dibawa apa? Dibandingin sama yang kemarin? Kalau yang sekarang ini kan apa ya? Yang ikut sedikit, tapi tetap penjualan RDW tetap masih ada penjualan banyak sih. Ya, RDW karena kan dari Jawa Tengah, Jawa Timur ini luar biasa. Ya, apalagi Pasarnya. Jawa Timur itu pasti rame. Iya, pusat-pusatnya orang hobi. Keduanya, nanti hari ketiga Sabtu Minggunya pasti punyanya. Nah, itu dia. Cuma memang beberapa karena kan salah satu orang pengen ke SMAC itu pertama pengen dengar Line Array ini, dan kebetulan
demo rent area-nya ini agak sedikit terkendala nih, Ya, jadi kendala. agak sepi. Jadi ada kendala kemarin di wali kotanya itu. Jadi nanti mungkin habis Jumat ini izinnya udah ada. Ya, mudah-mudahan lah ya Mas ya. Iya. Dan sekarang masih sama line up-nya kayak yang dibawa di Sawalan. Beda kan sistemnya. Beda lagi. Beda lagi. Ada dua. RDW ada, Kitilab ada. Oh. Tadi sempat juga di demo line array ngobrol-ngobrol sama Mas Ulung juga, Mas Ulung. Dia juga agak sedikit waduh gimana ya, agak kecewa juga karena belum bisa bunyi. Ya harus ikutin peraturan yang ada di Surabaya ini gitu. Mudah-mudahan ketemu jalan tengahnya lah ya. Iya pastilah, nanti pasti rame kok. Pokoknya buat kalian ya langsung datang aja. Ini kan tinggal 2 hari lagi, Sabtu dan Minggu. Saya tunggu kedatangannya, pokoknya nanti harganya pasti murah sekali di pameran SMAC ini. Produk RDW profesional semuanya. Nah, teman-teman bisa langsung mampir aja ke boothnya RDW ya. Ini kita uploadnya agak sedikit cepet nih, mungkin nanti malam kita upload nih. Ini siang nih. Langsung aja, makanya gaskan ya. Buat pencinta sound system Indonesia, wajib bosku di acara SMAC di Grand City Surabaya ini. Pokoknya 2 hari ini harganya itu sangat miring sekali. Harganya pasti termurah daripada yang sebelumnya. Oh, mantap. Jadi teman-teman bisa langsung belanja di boothnya RDW. Mau belanja apapun ada, komponen ada, Pasti power murah. ada. Aja, pasti bisa dikasihkan nanti. Ah, tuh. Mantap. Ayo, Mas, kita bakalan lanjut lagi ke lain muter-muter. Oke, Masku, silakan. Ya. Oke. Kita langsung muter lagi ke boothnya Nexo ya. Nexo ini tapi dia bawa ini ya. Info-infonya dia dari Dempo sih, ya. Ini Yamaha Nexo. Kalau ini sih teman-teman udah bisa inilah, udah sangat bisa cari infonya di mana-mana pun ada, gitu ya. Nah, di depannya ini Berlin Audio. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ada speaker aktif juga, ada juga line array-nya, dan Berlin juga aktif untuk ikutan demo line array, ya. Nah, portable-nya pun ada untuk Berlin, ya. Power sampai ke komponen-komponennya juga. Nah, ini depannya. Ini ada line array cukup kecil. Ini line array yang kecil ini tuh dia apa ini? Oh iya, ada brosurnya. Kita lihat ya. Nanti kita pelajari lah. Tapi ini ukurannya cukup kecil, compact, dan kalau ngejar untuk kenceng mungkin bisa ya. Jadi dengan sekompak ini bisa cukup kenceng. Dan di sini juga ya ada cukup lengkap sih line up-nya ya. Selain itu ada mikrofon, kemudian juga untuk mikrofon ghost neck juga sudah ada ya. Untuk conference, ada mixer power juga, dan juga untuk ampli, gitar, bass, keyboard ya juga ada di sini. Sekarang kita lanjut ke sebelahnya untuk boothnya Ashley. Ashley kalau tahun kemarin itu ya bawa lighting, bawa audionya juga. Cuma sepertinya untuk lightingnya nggak ada ya. Ini kita ke audionya aja. Nih, Ashley ini dia komponen-komponennya sudah pasti dibawa di depan lah, depan. Kemudian untuk line array-nya, seri-serinya banyak sih ya teman-teman, mungkin yang di daerah. Kemudian untuk rental pastinya sudah sangat familiar sekali dengan brand ini ya, karena di mana-mana ada gitu. Oke, ini boothnya Ashley. Oke. Kalau yang tahun kemarin itu konsepnya gawangan ya. Tapi kok ini dia ada LED-nya yang mengitari dari boothnya. Cukup menarik ya. Konsepnya sangat menarik ya. Dari tahun lalu sama tahun sekarang cukup menarik. Oke. Ini agak sedikit mojok. Ini boothnya Gracia ya. Untuk brandnya sendiri teman-teman bisa lihat sendiri ya sini. Oke, lanjut di sini ada
untuk lighting, laser, ya. Kemudian di sini ada DAT. DAT itu line up-nya ada speaker aktif, speaker pasif, speaker portable, speaker trolley, sama aksesoris-aksesoris ya. Nah, model-modelnya speakernya seperti ini nih. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nih. Di belakangnya ini untuk apa ya? Oh, ini masih nyatu ya sama yang area sana. Oke, lanjut. Ada Hartwell ya. Ada Hartwell, audio voice. Kemudian oh ini Hartwell ya, full Hartwell ya. Full Hartwell. Sini. Nah, di sini ada yang cukup menarik juga di Hartwell ini. Ada Hartwell X Crash. Ya mungkin kita dari Hartwell dan Crash ya. Kalau yang lainnya sih line up-nya sih sama ya untuk Hartwell ini ya. Dan udah beberapa yang ada yang sold. Ini udah sold. Jadi teman-teman bisa langsung belanja di lokasi ya. Dan ini bootnya sebenarnya cukup. Nah, dari sini sampai ke sini. Tuh, gede banget kan. Dan produknya lengkap ya. Ini mungkin mixer-mixer yang sering dipakai sama Pajo untuk live ya. Nih. Ini mixer-mixernya juga. Mixer-mixernya. Kalau kita lihat semuanya, waduh, banyak banget produknya. Ini kembali lagi ke Bertun. Kita ke lihat ada yang menarik. Ini apa ya? Gitar ini menarik nih. Gua nggak paham tapi ya ini keterangannya sih Enya. Oh, dari Hawila. Dari Hawila Musik. Gitar-gitarnya cukup menarik ya. Jadi yang membutuhkan konsep gitar dan sepertinya bisa custom gitu. Kemudian ini di bootnya ACR. Tapi nanti kita bakal bikin konten sendiri di ACR ini ya. Kita udah janjian juga. Kita langsung lanjut aja dulu. Karena nanti ACR kita bakal bikin konten sendiri. Oke, kita balik lagi ke sana. Di persimpangan sana. Dan sini ada untuk LED Tentek. Kemudian ada bootnya Melodia juga. Dan kita sini Mona Lisa. Kita mau ke crash dulu ya. Kita ke crash. Nih ya, kita ke crash. Kawan ya. Nah, ini kita ketemu kawan lagi ya. Halo bro. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kan kalau kita mah udah banyak ya review crash ya. Sekarang mau review Atmak, mau lihat produk Atmak. Mau lihat produk apa? Nah, penting bisa langsung ke Denver Sangkutan sama Bapak Carlos. Bapak Carlos. Bapak Carlos, aku mau lihat produk-produk Atmak dong. Wah, boleh dong. Boleh. Kalau crash udah kebanyakan, gua kontenin crash mulu. Ntar lah itu mah bisa kan di kantor juga bisa gua bikinin. Ya.
Kalau di Atmak sekarang bawanya apa aja? Ya, kalau sekarang di Crash Atmak melalui Crash itu kita udah bawa single 12, subnya double 18. Terus yang terbaru dari kita itu ada three-way-nya double 12 yang nanti ada di luar. Kalaupun bisa bunyi, mudah-mudahan bisa bunyi ya. Nanti teman-teman bisa dengar di sana. Terus ada lagi yang buat untuk portable-nya kita ada three-way. Single 15, mid sama high-nya. Subnya juga sama double 18. Sementara tuh, dan paling jarang kelihatan, kita punya monitor. Single 15. Oh ya, kemarin gua sempat juga dengar monitor. Iya benar. Wah itu nanti boleh didengerin itu suaranya ajib. Iya. Ajib, gua beneran ajib karena gua udah dengerin kemarin. Wah, mantap kalau gitu. Sementara itu kalau Atmak. Jadi line up-nya yang benar-benar udah kejual, yang sudah terbukti, yang sudah ada beberapa rental juga, salah satunya di Bali. Di Jogja juga sudah ada. Nanti teman-teman kalau di daerah bisa dengerin yang sering keluar itu ini single 12-nya. Gitu. Jadi rencana kita juga pengen push nih untuk monitornya juga nih. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen cari studio monitor, floor monitor, nanti bisa ke toko sound langsung ya. Bisa dapatkan di toko sound ya. Oh, nih teman-teman kalau mau lihat ya, nih dia ada kakinya kayak gini nih. Ya, jadi ini ya. Jadi bisa di-adjust ketinggiannya. Mau lebih tinggi atau mau lurus. Dan ini pasif atau aktif? Aktif dia, aktif. Wattnya kurang lebih 1000. Nah, jadi teman-teman kalau yang kemarin-kemarin nanyain floor monitor kosong mulu, nah ini kita jual Atmak nih. Dia bisa di pole juga. Jadi bisa berdiri, bisa di pole. Jadi konfigurasinya juga nggak cuma tidur, tapi juga bisa di pole. Nah ini bagian depannya, grill bagian depannya, dan dia ada gap di sini ya. Ya benar, bisa di pole juga. Dia buat ini udah aman banget. Yang buat hujan-hujanan dia udah siap banget tuh. Jadi benar-benar safety banget. Sampai sebelah sini. Ini juga udah. Jadi DSP-nya sudah di dalamnya, nggak ada volume, nggak ada apa. Jadi dia udah benar-benar tinggal gas, plug and play. Tapi sini juga ada apa nih? Ada link Aman apa nih? banget. Nah ini ada link apa nih? Ya, ini link buat DSP. Buat DSP-nya dia. Jadi Di- buat link beberapa Atmak yang lain kalau misalkan kita mau kontrol dari laptop. Oh dikontrolnya lewat laptop DSP-nya. Iya, yes, betul. Jadi DSP-nya itu semua dikontrol melalui ada software-nya nanti dia. Nih. Oke, menarik ya. Nanti kalau misalkan demonya bunyi, kita bakalan dengerin line array yang ini. Ini dia nanti jagoannya kita di tahun 2026 ini kita punya three-way double 12-nya. Nanti penasaran boleh datang. Mudah-mudahan bisa bunyi ya teman-teman ya nanti ya di luar ya. Oke, nanti kita dengerin kalau bunyi. Oke, kita bakalan muter-muter lagi. Dan di sini kita kebetulan kita ketemu dengan Belajar Sound. Halo, Kak Jo. Ini gimana ini sound demo ini? Ya belum tahu ya, kita di luar kan masih menunggu kepastian ya. Jadi ya semoga bisa bunyi sih, karena peserta kan juga udah persiapan banyak kan. Ada yang pengunjung juga banyak yang dari luar kota. Jadi ya semoga bisa bunyi, jadi nggak ada yang kecewa lah. Tapi untuk saat ini belum ada kepastiannya untuk bunyi atau Belum ada belumnya. kepastian. Tadi juga panitianya kan nyamperin dari pagi, dia bilang dia masih nunggu kepastian dari atas gimana. Jadi sementara kita siap-siap dulu. Rigging udah dipindah, tinggal kita nunggu boleh bunyi atau enggak. Semoga sih bisa bunyi lah. Nah, semoga bisa bunyi dan teman-teman bisa dengerin Atmak-nya yang langsung di-tuning sama. Jadi langsung aja kalau misalnya udah bisa bunyi langsung dengerin. Coba kalau misalnya teman-teman nggak bisa dengerin di Smax, kita kan ada tanggal 29 di Rustic Market. Kita ada training, kita juga akan demoin Atmak ini. Nah, itulah ya. Jadi masih ada alternatif kalau teman-teman belum bisa dengerin Atmak di Smack. Ya. Oke, kita bakalan muter-muter dulu. Thank you Kojon ya. Thank you. Oke. Sekarang kita lanjut
ke bootnya IMS ya, JBL, Soundcraft, Martin, DBX, Tron, bla bla bla, banyak AKG dari sound system sampai ke Lightning ya, ada semua ya. Cuma lampunya tapi juga mixer. Ya. Ini untuk yang speaker-speakernya, dan yang paling adalah grandma-nya ya. Nah, grand ini ya, yang kalau teman-teman lihat di beberapa project yang kita juga semua kalau pakai Lightning pakai grandma ini itu pakai grandma juga kan. Nah, seperti ini. Jadi ini ya pengaturan nanti untuk LED yang di sini nih, dikontrolnya pakai mixer ini. Jadi istilahnya ini mixer LED, ada juga mixer audio. Jadi suatu alat yang mix lah input dan outputnya. Gitu. Ini untuk jarak dari lightingnya. Ini audionya. Ini audio, ini lighting. Sekarang ini kita ada di booth yang paling entertainment ya, untuk SMAC 2026 ini dari Mitra Visual. Jadi Mitra Visual ini menggabungkan semua aspek entertainment, mulai dari visual sampai stage. Oke, sampai dia stage seperti ini. Ini stage yang bisa terangkat ya. Ini Mitra Visual ini ya lengkap dari lini atas sampai lini bawah, kebutuhan semua panggung ada di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini untuk ini untuk teman-teman yang langsung lewat dari Mitra Visual. Di sini untuk musikal instrumen ya, mulai dari gitar, bass, drum elektrik, keyboard, pedal-pedal, ampli ya, semua di sini. Ya teman-teman, biasanya sini udah bisa nyoba nih. Jadi bisa nyoba langsung sini. Oke, sini juga musical instrumen juga. Sini juga sama musical instrumen. Ini untuk Sound King, M Audio, Alto, Akai. Oke. Coba kita ke sini ya. Ini udah bagian belakang sih ya. Jadi memang kelihatannya agak kurang sedikit padat ya, karena kalian teman-teman lihat sendiri di ujung sana itu mesinnya ini ada boot ya, tapi kosong gitu. Kita mau tanya-tanya ya untuk Aurowave, karena kita sendiri masih sedikit kurang mendengar gitu. Tapi di sini muncul nih di SMAC 2026. Aurowave itu sebenarnya brand dari mana itu, Mas? Kalau untuk Aurowave sendiri kita sebetulnya brand lokal Indonesia sendiri, punya Vito Indonesia ya. Nah, kalau untuk di event-event nih, karena sebelum-sebelumnya kita belum lihat nih Aurowave, apakah perdana tahun ini atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya udah ikutan? Kalau untuk Aurowave sendiri, karena kebetulan kita brand baru launching kurang lebih 5 bulan yang lalu. Jadi emang ini perdana kita ikut SMAC di Surabaya ini. Oh, ini perdana ya. Dan sebenarnya kalau misalkan dengan brand baru, kalau kita tadi lihat line up-nya dari luar nih, ini kan cukup banyak nih. Jadi seperti bukan model baru gitu, memang sudah dipersiapkan dari mungkin 1 tahun lebih nih. Sebenarnya ini untuk line up-nya sendiri nih. Nanti saya lihat juga untuk power di bagian sana, di raknya juga pakai Aurowave juga nih. Line up apa ke apa gitu? Kalau untuk Aurowave, karena kita walaupun kita brand baru, tapi kita benar-benar serius di Pro Audio, Mas. Jadi untuk line up produk kita lengkap, mulai dari line array, ya, point source, monitor, sampai ceiling speaker untuk instalasi, sampai sistem full system line array, amplifier, kita semua support. Kalau Mas lihat di sini juga
kita ada conference system juga. Nah kita juga bisa, ini juga brand kita bisa combine sama kita punya speaker juga. Oke, karena baru-baru nih kita melihat nih ada luar biasa arenya, volumenya di sini. Tapi kebanyakan untuk di Aurowave itu sip mas. Kita kalau untuk instalasi kita kebanyakan pasif. Kalau yang aktif kita biasanya untuk yang seri portable, seri touring gitu sih. Oke, teman-teman, jadi perdana ya. Dan kebetulan juga nanti ada rencana juga kalau misalkan tahun depan ikutan demo gitu. Pasti, kita usahain, kita karena lagi branding, kita bakal banyak kedepannya ikut event-event audio kayak gini. Oke, ini kan rencana kita tayangin cepet nih mas. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat pengunjung nanti yang datang mungkin di hari Sabtu atau hari Minggu? Jangan lupa mampir ke booth Aurowave, booth nomor 67. Dan jangan lupa karena bootnya agak sedikit mojok ya, jadi kalian harus agak sedikit nyari ya. Cuma kita tunjukin di sini bootnya, areanya sebelah sini nih. Ya tadi kita kan udah muter-muter nih, jadi teman-teman bisa ada gambaran posisinya di mana gitu mas. Oke mas, kita sambil muter-muter lagi. Thank you banget. Thank you, mari mas. Thank you. Nah seperti yang kalian lihat di bagian belakang itu dia kosong ya. Dulu sih penuh ya, sampai ke belakang, sampai ke pojok sini penuh. Tapi sekarang kosong ya. Nah, di sini sih kayaknya China dari Cina daratan ya. Daratan nih. Nah, terus kita jalan sini. Ini ketemu Melodia lagi. Udah dong. Udah loh ya. Nah, udah, jadi cuma segini aja ya. Ini juga musical instrument. Bentar, coba kita lihat di belakang. Belakang sini. Nah, belakang sini itu nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, udah habis. Sudah habis ya. Harus kita pindah keluar. Oke, sekarang kita ke lapangannya. Nah, cukup tenang karena di dalam berisik ya. Di sini suaranya cukup tenang, hening, masih belum nyala. Jadi posisinya sudah pindah. Asalnya di sebelah sana. Pindah nembaknya ke arah hall. Oke, siapa aja yang ikutan di sini? Yuk kita lihat. Ya. Yang pertama ini dari DB Voice, DB Technology, salah kok DB Voice sih, DB Tech. Kemudian juga Ashley. Di sini ada Hardwell. Kemudian ada Berlin juga. Kebanyakan pakai Enfire ya. Pakai Enfire, Ashley juga Enfire. Kemudian sini ada SE juga, pakai Enfire juga. Ini kecil-kecil apa? Kalau kita lihat di medsosnya sih katanya kecil-kecil cabai rawit ya. Jadi atasnya pakai satu speaker kecil, di bawahnya pakai sub, cuma ada 3. Tapi nggak tahu suaranya karena belum bunyi. Siapa tahu nanti bisa bunyi. Di sini ada GT Lab, tapi bawahnya subnya pakai uap ya. Tadi kita sempat ketemu Mas Ulung juga ya. Karena untuk atasnya uap habis ya. Sold out, jadi nggak ada lagi. Jadi pakai GT Lab, bawahnya pakai uap. Sini juga Atmark. Nah, ini yang kita penasaran tadi itu ada Atmark, GT Lab, sama nanti ada yang di ujung. Kemudian di sini ada Rime juga dari Sinar Baja. Kebanyakan memang ya pakai Enfire. Sini juga ada Bertun sama SE ya. Jadi ada kelas yang berbeda, ada kelas dari Bertun, ada kelas dari SE. Kemudian di sini ada RDW. Dan ini yang penasaran nih, Nexo. Tapi belum ada kepastian, jadi nggak terlalu di prepare. Teman-teman semua juga di sini juga lagi
pada menunggu keputusan atau perizinan untuk bisa menyalakan sound demo ya. Sini nih. Oke, teman-teman juga masih pada menunggu ya, siapa tahu bisa cepat bunyi lagi. Sudah ada izinnya. Tapi untuk sekarang masih belum ya. Mudah-mudahan cepat nanti kita bisa dengar. Ayo Mas. Nah. Tuh. Ini kondisi di lapangan di luar. Nih Mas. Ya. Jadi belum ada kepastian. Belum ada kepastiannya Pak ya? Belum. Jadi belum ada kepastian. Mudah-mudahan cepat ketemu jalan tengahnya. Jadi semua acara bisa berjalan dengan lancar ya. Ayo Pak, mari Pak. Udah, ini dia. Udah cukup gempor ya, sekitar mungkin berapa? Kalau kita nge-take-nya mungkin udah sejaman kali ya. Tapi videonya nggak tahu jadi berapa menit. Sepertinya cukup panjang juga, teman-teman. Untuk yang pengen langsung datang ke SMAC, bisa langsung datang ke SMAC. Tadi boot-bootnya, brand-brandnya sudah kita kasih lihat. Yaudah, kayak gitu aja untuk itu. Nanti kita bakalan ngontenin untuk produk-produk yang lainnya.